Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius. Semoga semua pendengar setia Serambi Religius senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita awali renungan kita pada kesempatan penuh berkah ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik memasuki Pekan Biasa ke-29 hari Rabu 21 Oktober. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Misteri Kristus adalah ungkapan cinta kasih Allah kepada manusia. Dalam Kristus, Allah terbuka bagi siapa saja. Siapapun akan dilimpahi hidup ilahi oleh kehendak Allah. Dalam Kristus kita beroleh jalan menuju Bapa. Sementara dalam bacaan Injil akan kita mendengarkan dan merenungkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa dan menghendaki supaya kita berjaga-jaga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang," dan seterusnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, senyum adalah hal yang mudah dan selalu tampak indah. Senyum adalah satu hal yang biasa, tapi bisa jadi spesial. Penuhilah hari-hari kita dengan senyum manis, agar semua orang ikut tersenyum karena kita. Di dalam senyum terbalut rasa cinta dan kasih yang mendalam. Oleh karena itu, jika Anda membagikan cinta kasih sejati melalui senyum yang indah, Anda akan mendapatnya kembali. Dengan demikian, kebahagiaan ada bersama kita. Jangan lupa bahagia. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering sekali dalam berbagai kesempatan, entah melalui medsos ataupun secara langsung, dikemukakan bahwa betapa
orang itu diharapkan supaya jangan lupa bahagia. Suatu seruan yang luar biasa yang bagi saya adalah betapa orang itu ditantang supaya perjuangan hidupnya di dunia ini, upaya mencapai kebahagiaan itu bisa tercapai. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengungkapkan siapakah dirinya yang sebenarnya. Rasul Paulus merasakan betapa bahagianya sebagai orang yang paling hina di antara semua orang kudus yang telah menerima anugerah Allah secara cuma-cuma untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi manusia dan dunia. Dia telah menjadi seorang pelayan Injil bagi semua orang. Inilah konsep kebahagiaan yang diterima oleh Rasul Paulus. Lalu konsep kebahagiaan menurut Anda apa? Inilah salah satu ungkapan kerendahan hati yang sekaligus menunjukkan kebesaran dan kedalaman spiritualitasnya. Dengan kerendahan hati ini, ia sanggup menghayati dengan baik semua tugas pewartaan Injil yang diberikan kepadanya. Bahkan hingga dia meneteskan darahnya di Roma. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sekali lagi letak kebahagiaan bagi Rasul Paulus. Sebagai orang beriman, kita juga banyak menuntut bagaimana supaya saya bisa bahagia. Bahagia bersama keluarga artinya warta firman itu bisa hidup di tengah keluarga. Bahagia di tengah perusahaan, di lingkungan kerja, di sekolah, di pasar. Itu berarti karena Anda berjualan secara jujur. Ya, kalau masalah bisnis sih, kalau mengejar keuntungan ya wajar dong. Kalau bisnis tanpa keuntungan itu bukan suatu bisnis. Tetapi bahwa dalam tatanan tertentu Anda merasa bahagia ketika berdialog, tawar-menawar, ketika Anda bekerja dengan serius, Anda mengajar dengan sungguh, disitulah letak kebahagiaanmu. Lalu di lingkungan gereja bagaimana? Ya, hal-hal kecil itulah tanda kebahagiaanmu. Entah menjadi seksi di tingkat komunitas basis, entah di tingkat wilayah atau di paroki, ya laksanakanlah itu dengan penuh sukacita. Disitulah letak kebahagiaanmu. Jangan sampai kita karena satu dan lain hal, karena tidak senang dengan si A dan si B, maka ketika diberikan tugas atau mendapat jadwal, kita cepat-cepat mencari orang lain menjadi pengganti kita karena kita sedang tidak bahagia. Memang betul, ketika Anda mencari penggantimu, disitulah letak Anda tidak bahagia. Dan di manakah kerendahan hatimu itu? Kerendahan hati adalah merupakan tanda kesetiaan untuk mewartakan sabda Tuhan hingga akhir hidup. Kerendahan hati adalah kesiap-siapan diri untuk menjadi pelaksana firman Tuhan, meski dalam level yang kecil sekalipun. Sekali lagi, disitulah letak kebahagiaan. Maka mari kita memohon Spirit ini guna menguasai diri kita sehingga sanggup berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan sendiri seturut teladan Bunda Maria. Kepada saudara-saudariku, ingat, jangan lupa bahagia. Tuhan senantiasa memberkatimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.